Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nesrina Retnosari. Saya dengan NIM 60 akan menjelaskan materi pertama yaitu sejarah perkembangan dari komputer dan memori. Pertama-tama, apa sih itu komputer? Komputer itu berasal dari bahasa Latin yang artinya computare yang artinya itu menghitung. Awalnya komputer itu dipakai merujuk pada orang-orang yang melakukan perhitungan aritmatika dengan alat ataupun tanpa alat bantu. Tapi seiring waktu, sekarang komputer itu berubah jadi mesin itu sendiri yang kita kenal sebagai komputer yang biasa kita pakai ya. Terus ada salah satu alat hitung kuno namanya abacus. Itu biasa dipakai oleh bangsa Romawi dan Yunani kuno. Salah satu matematikawan Prancis menciptakan kalkulator mekanik yang dikenal sebagai Pascaline. Alat ini menggunakan roda gigi untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, pada abad ke-19, Charles Charles Babbage, seorang matematikawan Inggris merancang analytical engine, sebuah mesin mekanik yang dianggap sebagai cikal bakal komputer modern sekarang. Meskipun tidak pernah selesai dibangun, desainnya mencakup konsep seperti unit pemrosesan, memori, dan kemampuan pemrograman menggunakan kartu punch. Sekarang kita masuk ke generasi komputer. Generasi pertama itu tahun 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memorinya. Ukuran komputer ini sangat besar sampai bisa makan biaya listrik yang gede juga. Contoh komputernya itu namanya ENIAC yang memiliki bobot 30 ton dan ukuran yang memenuhi satu ruangan. Lalu kita lanjut ke generasi kedua tahun 1956 sampai 1963. Transistor menggantikan tabung vakum, membuat komputer lebih kecil, cepat, dan efisien. Periode ini bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL mulai digunakan. Kita lanjut ke generasi ketiga tahun 1964 sampai 1971. Penggunaan integrat sirkuit atau IC memungkinkan peningkatan kecepatan dan efisiensi pada komputer generasi ini. Komputer jadi lebih kecil dan mulai dipakai secara komersial. Sistem operasi dan konsep multitasking udah mulai dipakai pada generasi ketiga. Dan lanjut ke generasi keempat, itu tahun 1971 sampai sekarang ya. Diperkenalkan namanya mikroprosesor yang mengintegrasikan ribuan IC dalam satu chip. Ini memicu revolusi komputer pribadi atau PC yang biasa yang kita kenal sekarang. Perangkat menjadi lebih terjangkau dan umum digunakan di rumah maupun di kantor. Lalu ada juga nih generasi kelima atau yang biasa generasi kelima yang digunakan sekarang sampai bisa jadi ada di masa depan. Komputer pada generasi ini mulai ada pengembangan menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan komputer paralel. Komputer generasi ini dirancang untuk memahami bahasa manusia dan belajar dari pengalaman. Lalu sekarang masuk ke perkembangan memori komputer. Seiring dengan evolusi komputer, memori juga mengalami evolusi. Mulai dari memori tabung vakum. Pada generasi pertama, dipakainya memori tabung vakum ini, tapi kapasitasnya kecil dan tidak stabil. Lalu pada generasi kedua diperkenalkan namanya memori inti magnetik. Dia menawarkan keandalan dan kapasitas yang lebih besar daripada generasi pertama. Lalu pada generasi ketiga dan keempat yang dipakai saat ini itu ada namanya semikonduktor dan IC. Memori semikonduktor kayak RAM dan ROM menjadi standar komputer saat ini dan memungkinkan akses data yang lebih cepat dan kapasitas yang lebih besar. Lalu ada namanya teknologi memori modern. Saat ini ada namanya teknologi seperti SSD atau Solid State Drive menawarkan kecepatan dan kapasitas penyimpanan yang jauh lebih tinggi, mendukung kebutuhan komputasi modern komputer. Nah, sekian perjalanan panjang dari perkembangan komputer dan memori yang menunjukkan inovasi dalam bentuk ringkasnya. Dari mesin mekanik sederhana hingga menjadi perangkat canggih yang kita gunakan saat ini. Sekian, terima kasih untuk materi pertama. Saya akan lanjutkan ke materi kedua. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu teknik konversi dalam konversi bilangan baik bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Nah,
Pertama-tama, apa sih itu konversi bilangan? Konversi bilangan itu adalah proses mengubah suatu bilangan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contoh dari bentuk desimal ke pecahan ataupun sebaliknya. Memahami konversi ini penting untuk jurusan ini karena kita akan mempelajari mengubah angka menjadi angka yang bisa dibaca oleh komputer atau mengkonversi. Nah, pertama-tama kita masuk ke materi pertama, ke bagian pertama yaitu konversi bilangan bulat ke pecahan. Bilangan bulat itu dapat diubah menjadi pecahan dengan cara menuliskannya sebagai pembilang dan sebagai penyebut. Yang atas itu pembilang, yang bawah itu penyebut. Misalnya ada bilangan bulat 5, itu ditulisnya itu bakalan jadi 5/1, seperti di contoh. Nah, contohnya itu mengubah bilangan bulat menjadi 7 menjadi pecahan. Dari 7 menjadi 7/1, seperti contoh di atas ini. Lalu kita lanjut ke konversi pecahan bilangan bulat. Pecahan dapat diubah menjadi bilangan bulat jika pembilangnya merupakan kelipatan dari penyebutnya. Proses ini melibatkan pembagian pembilang dengan penyebut. Nah, contohnya seperti ini, mengubah pecahan 8/2 menjadi bilangan bulat. Jadi, 8 itu dibagi dengan 2. Jadi, 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi, pecahan 8/2 itu bilangan bulatnya adalah 4. Lalu sekarang kita masuk ke konversi pecahan ke desimal. Pecahan dapat diubah menjadi desimal dengan membagi pembilang dengan penyebut. Contohnya mengubah pecahan 3/4 menjadi desimal. 3 dibagi 4 itu 0,75 ya. Jadi 3/4 sama dengan 0,75. Lalu kita masuk ke konversi desimal ke pecahan. Desimal dapat diubah menjadi pecahan dengan menuliskan angka desimal sebagai pembilang dan diikuti dengan jumlah angka di belakang koma sebagai penyebut. Kemudian sederhanakan pecahan tersebut jika memungkinkan. Contohnya mengubah desimal 0,75 menjadi pecahan. 0,75 itu sama dengan 75/100. Kenapa? Karena 2 angka di belakang koma itu ada 2, jadi nolnya ada 2, jadi 100, 75/100. Jadi, menyederhanakan 75/100 menjadi 3/4 ya, bisa dibagi gitu. Karena 75 dibagi 25 sama dengan 3, sedangkan 100 dibagi dengan 4, dibagi dengan 25 jadi 4, jadi 3/4. Lalu kita masuk ke konversi pecahan campuran ke pecahan biasa. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Untuk mengubahnya menjadi pecahan biasa, kalikan bilangan bulat dengan penyebut pecahan. Tambahkan pembilang pecahan dan letakkan hasilnya sebagai pembilang dengan penyebut yang sama. Contohnya nih seperti di atas, itu mengubah pecahan campuran 21/3 menjadi pecahan biasa. Pertama, kita kali dulu 2/3-nya. 2/3. 2 sama 3-nya. Jadi 2 kali 3 ditambah 1 sama dengan 6. Ditambah 1 sama dengan 7. Jadi 2 1/3 sama dengan 7/3. Lalu kita konversi pecahan biasa ke pecahan campuran. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, bagi pembilang dengan penyebut. Hasil bagi menjadi bilangan bulat dan sisa pembagian menjadi pembilang pecahan dengan penyebut yang sama. Contohnya seperti di atas, yaitu mengubah pecahan 7/3 menjadi pecahan campuran. 7 dibagi 3 sama dengan 2, karena kalau dibagikan nggak bisa, jadi ada sisa 1 nih, karena harusnya yang hasilnya dapat 2 itu 6, jadi 6 bagi 3 sama dengan 2. Cuman karena ini 7, jadi masih ada sisa 1. Jadi 7/3 sama dengan 2 1/3. Sisanya ditaruh di atas ya. Nah, untuk memahami itulah konversi-konversi bilangan pada materi kedua ini. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi yang ketiga. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengkonversikan bilangan-bilangan pecahan sesuai standar IEEE 754 floating point. Nah, bilangan floating point itu apa sih? Bilangan floating point itu adalah representasi bilangan real dalam komputer yang memungkinkan penyimpanan angka dengan rentang nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Standar IEEE 754 adalah standar internasional yang mendefinisikan format dan operasi bilangan floating point dalam komputer.
Format IEE 754 itu ada 2, ada single precision dan double precision. Sebelum itu, dia tuh ada 3 ya, ada 3 penjelasan, ada sign, eksponen, sama mantisa. Sign atau tanda itu menunjukkan apakah bilangan positif atau negatif. Terus, untuk bilangan positif itu bentuk angkanya 0, sedangkan 1 untuk bilangan negatif. Lalu ada eksponen, itu adalah bagian yang menentukan pangkat 2 dari bilangan. Eksponen ini disimpan dalam bentuk bias eksponen, yaitu nilai eksponen asli ditambah bias. Lalu ada mantisa atau fraction, menyimpan bagian pecahan dari bilangan dalam bentuk biner. Dalam notasi ilmiah biner, angka-angka setelah titik desimal menjadi mantisa. Nah, sekarang itulah ada 2 precision ini adalah single precision sama double precision. Single precision itu adalah format angka floating point dengan panjang 32 bit. Lalu kalau double precision ini format angka floating point dengan panjang 64 bit. Nah, single precision ini dia tuh 1 bit untuk tanda, 8 bit untuk eksponen, dan 23 bit untuk mantisa. Itu jadi semuanya ada 32 bit ya. Terus untuk double precision itu 1 bit untuk tanda, 11 bit untuk eksponen, dan 52 bit untuk mantisanya. Lalu langkah-langkah konversi bilangan pecahan ke format IEEE 754. Pertama-tama harus menentukan tanda sign-nya dulu. Nah, misalnya jika bilangan dia positif, berarti bit tandanya itu 0. Kalau misalnya bilangan dia negatif, bit tandanya itu 1. Lalu kedua, konversi bilangan ke notasi ilmiah biner. Setelah udah ditentukan tandanya, itu tuh pindahkan titik desimal biner sehingga hanya ada satu di sebelah kiri titik desimal. Hitung eksponen yang diperlukan untuk memindahkan titik desimal tersebut. Lalu yang ketiga adalah hitung eksponen yang disesuaikan atau bias eksponen. Eksponen itu disesuaikan dengan menambahkan bias. Untuk single precision biasnya 127 dan double precision biasnya itu 1023. Lalu setelah itu yang terakhir yaitu tentukan mantisa atau fractionnya. Itu ambil digit biner setelah titik desimal dari notasi ilmiah binernya, lalu isi mantisa dengan digit-digit tersebut, dengan digit-digit tersebut hingga panjang yang ditentukan oleh format. 23 bit untuk single precision dan 52 bit untuk double precision ya. Ini adalah contoh konversinya. Misal ingin mengkonversikan bilangan desimal 6,75 ke dalam format IEEE 754 single precision. Kita harus tentuin dulu tandanya. Dari 6,75 ini bilangan positif, jadi bit tandanya adalah 0. Karena nggak ada negatifnya ya. Konversi ke notasi ilmiah biner. 6,75 dalam biner itu 110,11. Lalu pindahkan titik desimal menjadi 1,1011 dikali 2 pangkat 2. Lalu hitung eksponen yang disesuaikan. Eksponennya itu 2, bias untuk single precision-nya adalah 127, eksponen yang disesuaikan itu sama dengan 2 ditambah 127 sama dengan 129. 129 dalam bilangan biner itu adalah 1,000000001. Setelah itu tentukan mantisanya. Digit setelah titik desimal adalah 1011. Setelah semua dilakukan, isi mantisa dengan digit tersebut hingga 23 bit seperti yang ada di contoh ini. Jadi representasi IEEE 754 single precision untuk 6,75 adalah seperti yang ada di tabel ini. Nah, memahami konversi bilangan pecahan ke dalam format IEEE 754 floating point sangat penting dalam komputasi modern, terutama dalam aplikasi yang memerlukan presisi tinggi dalam rentang nilai yang luas. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat mengoptimalkan penggunaan format ini dalam berbagai aplikasi. Itulah penjelasan untuk materi yang ketiga. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi yang keempat, yaitu standar karakter dan presentasi dalam karakter menggunakan nilai desimal, biner, heksadesimal, dan oktal sesuai dengan standar ASCII. Nah, saatnya masuk ke materi yang keempat, yaitu standar karakter dan presentasinya dalam menggunakan nilai desimal, biner, heksadesimal, dan oktal sesuai dengan standar ASCII. Pertama-tama, apa sih itu ASCII? ASCII adalah American Standard Code for Information Interchange. ASCII itu adalah standar pengkodean karakter yang digunakan untuk mempresentasikan teks ke dalam komputer dan perangkat komunikasi lainnya.
Standar ini menggunakan 7 bit untuk mempresentasikan 128 karakter, termasuk huruf, angka, tanda baca, atau karakter kontrol. Nah, sekarang kita akan menampilkan tabel ASCII standarnya. Bisa dilihat seperti yang di atas ini. Misalnya karakter A desimalnya itu 65, binernya 0100000041 dan heksadesimalnya 41 dan oktalnya 101. Nah, selanjutnya seperti itu, seperti karakter B, C123 hashtag dolar dan persen semuanya udah ada tertera dari desimal, biner, heksadesimal, dan oktalnya. Sekarang kita masuk ke konversi antar sistem bilangan. Untuk mengkonversi nilai desimal ke biner, heksadesimal, ataupun oktal, kita dapat menggunakan metode berikut. Pertama, desimal ke biner. Pertama, bagi nilai desimal dengan 2 secara berulang hingga hasil bagi mencapai 0. Catat sisa pembagian pada setiap langkah, lalu urutkan sisa dari bawah ke atas untuk mendapatkan representasi biner. Lalu misal dari desimal ke heksadesimal, itu bagi nilai desimal dengan 16 secara berulang hingga hasil bagi mencapai 0. Catatan, sisa pembagian pada setiap langkah, konversikan sisa yang lebih besar dari 9 menjadi huruf A dan F. Maksud saya huruf A hingga F. Lalu desimal ke oktal, bagi nilai desimal dengan 8 secara berulang hingga hasil bagi mencapai 0. Catat sisa pembagian pada setiap langkah, urutkan sisa dari bawah ke atas untuk mendapatkan representasi oktal. Nah, sekarang kita masuk ke contoh konversinya. Misalnya nih, ingin mengkonversi karakter A ke dalam berbagai sistem pembilangan. Kita pertama konversikan ke dalam bilangan desimal. Sesuai dengan yang kita lihat sebelumnya, nilai desimal dari A itu adalah 65. Nah, mari kita konversikan ke biner. Jadi 65 dibagi 2 menghasilkan 32 dengan sisa 1. 32 dibagi 2 menghasilkan 16 sisa 0. 16 dibagi 2 menghasilkan 8 sisa 0. Habis itu 8 dibagi 2 menghasilkan 4 sisa 0. Dibagi 2 lagi menghasilkan 2 sisa 0. Baru 2 dibagi 2 hasilnya tuh hasilnya 1 sisa 0. Lalu 1 dibagi 2 menghasilkan 0 sisa 1. Setelah itu urutkan sisa dari bawah ke atas jadi mendapatkan nilai dari binernya yaitu 01000001. Saatnya kita mencoba konversinya ke dalam heksadesimal. Dari dalam bentuk heksadesimal, 65 itu dibagi menjadi 16 menghasilkan 4 sisa 1. Lalu 4 dibagi dengan 16 menghasilkan 0 sisa 4. Urutkan sisa dari bawah ke atas yaitu 41. Jadi heksadesimalnya itu adalah 41. Lalu masuk ke bagian oktal. Oktalnya tuh 65 dibagi 8 menghasilkan 8 sisa 1. 8 dibagi 8 menghasilkan 1 sisa 0. 1 dibagi 8 menghasilkan 0 sisa 1. Jika diurutkan sisa dari bawah ke atas, hasilnya 101. Jadi, karakter A dipresentasikan sebagai berikut. Sistem bilangan nilainya, desimalnya 65, binernya 01000001, lalu heksadesimalnya 41, oktalnya 101. Nah, memahami representasi karakter dalam berbagai sistem bilangan sangat penting dalam pemrograman dan pengolahan data. Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih mudah berinteraksi dengan data dalam berbagai format dan sistem. Sekarang kita akan masuk ke materi yang kelima. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu operasi aritmatika biner yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Pertama-tama, bilangan biner itu adalah sistem bilangan yang hanya menggunakan dua angka, yaitu 0 dan 1. Tidak seperti bilangan-bilangan pada yang lain yang menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Operasi aritmatika biner ini mirip dengan operasi pada bilangan desimal, tapi dilakukan dengan aturan yang lebih sederhana. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan bilangan biner ya. Penjumlahan bilangan biner mengikuti aturan dasar ini. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 0 sama dengan 1, sedangkan 1 ditambah 1 menjadi 10. Kenapa 10 ini nggak langsung ditaruh ya kayak biasanya. Jadi artinya nih 0-nya dibawa ke 0 dan itu ditaruh di 0-nya ditaruh di bawah, habis itu satunya ditaruh di atas kayak biasa gitu.
kayak seperti carry dalam penjumlahan desimal. Contoh penjumlahan binernya ini ada seperti yang di atas. Ini adalah 1111 ditambah 1011. Bisa dilihat seperti contoh di atas ini. Jadi penjumlahannya tuh mirip-mirip aja mengikuti aturan-aturan yang ada yang sudah disebutkan itu. Lalu ada pengurangan biner. Pengurangan biner itu dilakukan dengan aturan berikut, yaitu 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 0 dikurang 1, itu tuh sama aturannya seperti pengurangan pada desimal, jadi dia meminjam pada angka di sebelahnya. Jadi 0 kurang 1 sama dengan 1. Nah, ini ada contoh pengurangan binernya, bisa dilihat seperti yang di atas, dengan cara yang sama seperti pada pengurangan angka desimal. Lalu ada perkalian biner. Perkalian biner ini mirip dengan perkalian desimal, tapi lebih sederhana karena hanya ada dua angka, 0 dan 1. Jadi beneran cuman hanya ada dua angka. Nah, ini ada aturan-aturannya, jadi 0 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, ini ada contoh perkalian biner 101 dikali 11. 1 kali 1 sama dengan 1, 1 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 1 sama dengan 1. Lalu 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi semuanya dijumlahkan dan dapat hasilnya seperti yang ada di atas. Lalu kita masuk ke pembagian biner. Pembagian biner ini mengikuti prinsip yang sama dengan pembagian desimal. Kita bagi angka eh, kita bagi angka biner 1 bit pada satu waktu. Contoh pembagian biner itu 1101 dibagi 10 sama dengan 101. 1101. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Pertama, bagilah 11 dua digit pertama dengan 10. Hasilnya 1 dengan sisa 1. Lalu turunkan digit pertama berikutnya yaitu 0 menjadi 10. Bagilah 10 dengan 10, hasilnya 1 tanpa sisa. Lalu turunkan digit berikutnya yaitu 01. Lalu bagian 1 dengan 10, hasilnya 0 dengan sisa 1. Turunkan digit terakhir 0 menjadi 10, lalu bagilah 10 dengan 10, hasilnya 1 tanpa sisa. Nah, itu adalah materi dari penjumlahan aritmatika, pengurangan, perkalian. Lalu kita akan masuk ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang keenam, yaitu pondasi pembentukan sirkuit digital untuk operasi aritmatika dan operasi penyimpanan data pada memori. Pertama-tama, apa sih itu sirkuit digital? Sirkuit digital itu adalah dasar dari sistem komputasi modern yang memungkinkan komputer melakukan operasi aritmatika dan menyimpan data. Sirkuit ini dibangun menggunakan gerbang logika dasar seperti AND, OR, dan exclusive OR yang mengimplementasikan operasi matematika dan pengolahan data. Nah, kita masuk ke penjumlahan biner ya. Penjumlahan biner ini kayak operasi aritmatika dan komputer, terutama penjumlahan biner, adalah salah satu operasi dasar yang sering dilakukan. Untuk membangun sirkuit penjumlahan biner, biasanya menggunakan logika dasar seperti AND, OR, dan exclusive OR. Pertama adalah gerbang exclusive OR, XOR. Ini digunakan untuk menghasilkan hasil penjumlahan bit tanpa mempertimbangkan carry. Lalu yang kedua ada gerbang AND, itu fungsinya digunakan untuk menghasilkan carry atau pinjaman saat penjumlahan 2 bit menghasilkan angka lebih dari 1. Lalu yang ketiga ada gerbang OR yang digunakan untuk memastikan bahwa carry tetap ada jika ada lebih dari satu pinjaman. Sekarang kita masuk ke contoh penjumlahan biner pada half adder. Pertama, sirkuit half adder itu apa sih? Sirkuit half adder itu adalah salah satu operasi penjumlahan pada bilangan biner yang paling sederhana. Nah, half adder ini digunakan hanya untuk menjumlahkan dua input 1 bit bilangan biner. Misalnya, bilangan A dan B yang terdiri dari masing-masing 1 digit angka. Lalu, half adder ini menghasilkan dua output. Yang pertama adalah summary out atau sum, dan yang kedua adalah carry out atau carry 1 bit. Mari kita fokus ke tabel kebenarannya terlebih dahulu. Bisa dilihat input A hanya berupa satu inputan saja. Maka dari itu hanya menghasilkan 4 kombinasi.
seperti ini. Nah, kombinasinya itu kayak 0 ditambah 0, sumerinya itu 0. 0 dan 1 itu 1, 1 dan 0 itu 1, 1 dan 1 itu 0. Sama halnya dengan tabel kebenaran, sama halnya dengan carry. Kurang lebih seperti itu. Nah, secara sederhana, nilai eksklusif OR dihasilkan dari jika inputan sama, maka menghasilkan nilai 0. Dan jika inputannya berbeda, maka menghasilkan 1. Jika N, maka secara sederhana, nilai inputan 1 dan hasilnya menjadi 1. Pokoknya, secara sederhana, jika nilai inputannya 1 dan 1, hasilnya menjadi 1. Jika 0 dan 0, maka hasilnya 0. Dan 0 dan 1, maka hasilnya 0. Lalu kita lanjut ke contoh sirkuit penjumlahan binary full adder. Sirkuit full adder itu melakukan perhitungan penjumlahan penuh dari dua bilangan binary yang terdiri dari 1 bit. Terdapat 3 input, yaitu A, B, dan carry in. Nah, dari 3 input ini menghasilkan 2 output, yaitu sum dan carry out. Full adder ini dapat digunakan untuk menjumlahkan bilangan biner yang lebih dari 1 bit. Dapat dibentuk juga oleh 2 rangkaian half adder. Jadi, full adder ini terbentuk dari 2 rangkaian half adder dan sebuah gerbang OR untuk menjumlahkan carry out. Nah, ini ada gambaran dari gerbang logikanya half adder dan tabel kebenarannya. Bisa dilihat kan tabel kebenarannya itu terdapat 3 input sehingga mendapatkan 8 kombinasi. Sama seperti half adder, sum di sini didapatkan dari A XOR, B XOR, dan carry in. Secara sederhana, jika ingin mendapatkan hasil dari penjumlahan untuk carry out, gunakan penjumlahan secara desimal. Contoh pada baris keempat, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Lalu, 1 tambah 1 sama dengan 2. Angka 2 itu kalau diubah menjadi bilangan binary itu 10 ya. Lalu, satunya itu diletakkan pada carry out dan 0 diletak pada sum. Nah, kita coba contoh lagi pada baris terakhir, itu tuh ada 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 pada bilangan biner itu bisa diubah menjadi 11. Jadi 1 pertama ditaruh pada carry out dan 1 terakhir ditaruh kepada sum. Lalu sirkuit digital untuk penyimpanan data pada memori. Sekarang mari kita lihat bagaimana data disimpan dalam memori menggunakan sirkuit digital. Penyimpanan data pada komputer dilakukan oleh komponen memori seperti RAM atau Random Access Memory. Memori RAM terdiri dari banyak flip-flop yang merupakan sirkuit dasar untuk penyimpanan bit. Flip-flop adalah jenis sirkuit digital yang dapat menyimpan 1 bit data dalam bentuk stabil dengan 2 kondisi 0 ataupun 1. Ini ada contoh sirkuit penyimpanan yang menggunakan D flip-flop. Ini ada gambaran gerbang logika dan tabel kebenarannya. D flip-flop ini merupakan salah satu jenis flip-flop yang paling umum digunakan dalam memori ya. D itu artinya data, dan ada juga yang bilang ini delay. Ya, pokoknya fungsi D flip-flop ini menyimpan data dan mendelay di data juga. Nih, bisa dilihat dari tabel kebenarannya tuh. Nah, itu ada tabel kebenaran dari D, Q1 dan QT ditambah 1. Itu tuh dia ada 2 input ya, dan ada outputnya. Intinya, apapun outputnya, asalkan pokoknya yang ada di QT ditambah 1 itu sesuai dengan inputnya. Jadi kayak 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, karena inputnya sekarang 1, hasilnya jadi 1. Jadi 1 ditambah 0, 1. 1 ditambah 1 sama dengan 1. Ya, itulah materi dari sirkuit digital ini. Semoga materinya lebih dipahami. Lalu, kira-kira pondasi pembentukan sirkuit digital untuk operasi aritmatika dan penyimpanan data pada memori adalah dasar dari setiap sistem komputer. Dengan memanfaatkan gerbang logika,
dasar dan flip-flop juga, kita tuh bisa membangun sebuah sistem yang mampu melakukan perhitungan aritmatika dan menyimpan data dengan yang lebih efisien. Saatnya kita masuk ke materi yang terakhir. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu berkenaan dengan komponen-komponen penting dalam arsitektur komputer, yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit, habis itu ada operasi unit pengontrol atau CU, lalu register dan bus. Kita akan menjawab seluruh pertanyaan berkenaan dengan masing-masing komponen ini dan bagaimana mereka bekerja bersama dalam sistem komputer. Pertama-tama, dalam sistem komputer ini ada komponen-komponen yang bekerja untuk menjalankan perintah dari perangkat lunak seperti proses data, ALU, CU, register, dan bus adalah bagian integral dari unit pemrosesan pusat atau CPU yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasi aritmatika, logika, serta mengontrol aliran data antara komponen-komponen komputer. Lalu, apa sih itu ALU? ALU adalah komponen CPU yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasi aritmatika dan logika. Operasi aritmatika mencakup penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sementara operasi logika mencakup operasi seperti AND, OR, NOT, dan exclusive OR. Lalu gimana sih ALU bekerja? ALU itu menerima dua operan sebagai input dan menghasilkan satu hasil. Hasil ini bisa berupa angka atau nilai logika, tergantung pada jenis operasi yang dijalankan. Lalu bekerja berdasarkan instruksi yang diberikan oleh kontrol unit atau CU yang menentukan operasi yang harus dilakukan. Contoh operasi ALU itu pada penjumlahan, ALU dapat menjumlahkan dua angka biner seperti 1011 ditambah 1101. Lalu pada operasi contoh lainnya itu ada pada operasi logika. Lalu juga bisa melakukan operasi logika seperti 1010 and 1100 yang menghasilkan 1000. Lalu kedua ada unit pengontrol atau CU. Apa sih itu CU? CU itu control unit atau unit pengontrol. CU adalah komponen dalam CPU yang mengendalikan aliran data antara komponen-komponen komputer dan mengatur operasi yang dilakukan oleh ALU. CU ini bertugas untuk membaca instruksi yang ada dalam memori dan menerjemahkannya menjadi sinyal kontrol yang mengatur kerja ALU, register, dan bus. Terus bagaimana sih CU bekerja? CU tuh bekerjanya tuh mengontrol langkah-langkah eksekusi instruksi pada CPU. Ketika CPU menerima instruksi, CPU pertama-tama mendekodekan instruksi tersebut dan kemudian mengirimkan sinyal kontrol ke ALU untuk melakukan operasi yang sesuai. Lalu CU tuh mengatur aliran data di antara register dan memori. Contoh-contoh yang bakalan dilakukan oleh CU itu seperti membaca instruksi dari memori, mengirimkan sinyal dan mengaktifkan ALU dan register sesuai kebutuhan, lalu mengontrol aliran data melalui bus ke perangkat output ataupun memori. Lalu ada yang ketiga tuh ada register. Habis itu apa sih itu register? Register itu kayak tempat penyimpanan data sementara dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan operan, hasil operasi, atau informasi sementara lainnya selama proses eksekusi instruksi. Register bersifat cepat dan dapat diakses lebih cepat dibandingkan dengan memori utama atau RAM. Jenis-jenis register tuh ada 4. Pertama ada register aksi atau akumulator, digunakan untuk menyimpan hasil operasi aritmetika ataupun logika. Lalu kedua ada program counter atau PC, dia tuh menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Lalu yang ketiga adalah instruction register atau IR. IR menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi. Dan terakhir tuh ada general purpose register, itu fungsinya tuh untuk menyimpan data sementara yang digunakan oleh program selama eksekusi. Gimana sih register bekerja? Register tuh berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara ya, dan itu lebih cepat daripada RAM. Ini memungkinkan untuk CPU untuk mengakses data lebih cepat atau efisien. Register itu diisi dengan data yang dibutuhkan selama eksekusi instruksi dan digunakan untuk menyimpan hasil operasi yang dilakukan oleh ALU. Dan terakhir ada bus. Apa sih itu bus? Bus itu tuh jalur komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data antara berbagai komponen dalam sistem komputer, seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output. Bus ini tuh kayak jalannya ya, terus bus tuh menghubungkan komponen-komponen ini dan memungkinkan mereka untuk saling berkomunikasi. Itu tuh kayak telepon kalau misalnya di real life. Terus jenis-jenis bus tuh ada 3, pertama ada data bus, address bus, dan control bus. Data bus tuh mengangkut data antara CPU, memori, dan perangkat lainnya. Lalu kalau address bus tuh menyampaikan alamat memori yang digunakan untuk membaca atau menulis data.
Dan terakhir tuh kontrol bus. Kontrol bus itu fungsinya tuh mengirimkan sinyal kontrol yang mengatur aliran data dan instruksi dalam sistem komputer. Gimana sih bus itu bekerja? Bus itu berfungsi sebagai penghubung utama dalam komunikasi data antara CPU, memori, dan perangkat lainnya yang ada di dalam komputer ya. Data yang dikirim melalui data bus dipilih oleh alamat yang ditujukan oleh address bus. Address bus itu pencari alamatnya seperti Google Maps. Sementara kontrol bus mengatur kapan dan bagaimana data dikirim ataupun diterima. Lalu apa sih hubungan antar komponen-komponennya? ALU, CU, register, dan bus itu bekerja sama dalam menjalankan operasi di dalam CPU. Dalam suatu CPU itu mereka berempat bekerja sama untuk menjalankan suatu operasi untuk komputer. Lalu ini adalah gambaran-gambaran singkat bagaimana mereka saling berhubungan. Pertama tuh CU tuh mengeluarkan sinyal kontrolnya untuk mengarahkan operasi yang akan dilakukan oleh ALU. Lalu ALU tuh menjalankan operasi aritmatika dan logika yang diperintahkan oleh CU. Nah, lalu register menyimpan data yang digunakan dalam operasi serta hasil dari operasi yang dilakukan oleh ALU. Dan terakhir, bus itu menghubungkan semua komponen ini, memastikan data dan instruksi dapat dikirimkan dengan benar antara CPU, memori, dan perangkat lainnya. Jadi, bus itu bakalan nyebarin gitu. Nah, kira-kira itulah materi terakhir untuk dari semua rangkaian materi ini. ALU, CU, register, dan bus adalah komponen yang sangat penting dalam arsitektur komputer. Mereka bekerja sama untuk menjalankan instruksi, mengolah data, dan menyimpan hasil operasi. Memahami bagaimana komponen-komponen ini berinteraksi akan membantu kita lebih memahami cara kerja komputer secara keseluruhan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.